Nggak peduli mereka mau sembah apa. Faktanya, Zul, apa yang kamu sujud sekarang adalah Ka'bah. Titik. Di mana dalilnya diwajibkan menyembah Ka'bah, di mana? Janganlah berdialog dengan kebencian. Kamu mewakili Kristen, sampaikan ya dengan cara-cara yang baik. Buktikan pada Kristen bahwa kamu itu adalah orang yang pantas mewakili mereka untuk berdialog. Kamu menuduh bahwa umat Islam itu diwajibkan menyembah Ka'bah. Mana dalilnya? Mana? Coba tunjukkan. Beda dengan kalian. Kalian diperintahkan menyembah Yesus yang adalah benda. Yesus itu makhluk. Siapa bilang Yesus itu bukan makhluk? Dia manusia. Jadi yang memberhalakan Yesus itu kalian. Gimana Kak Abdul? Roma 1:25 mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan berhala. Nah, kami sering lihat wajahmu menghadap langit, kami palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Cocok sekali. Ya terserah lo, yang pasti Tuhan gua nggak suruh sembah Ka'bah. Titik. Berhala itu adalah benda yang kemudian dituhankan. Nah, kami memalingkan wajah ke Mekah itu, ke arah Baitullah, bukan kemudian kami menyembah Baitullah, bukan. Tidak ada keturunan daripada Abraham yang menyembah Bait Allah, tidak ada. Nah, sekarang kalian memalingkan wajah, memalingkan iman kalian dari menyembah Allah, Tuhannya Bani Israel, menuju kepada menyembah manusia bernama Yesus. Jadi yang benar itu adalah kalian. Kalian memalingkan wajah kalian menuju kepada berhala. Siapa itu? Yesus. Yesus itu adalah makhluk. Yesus itu benda. Dia benda mati, benda hidup yang mati. Ngerti? Jadi yang memberhalakan manusia ya kalian. Memberhalakan Yesus artinya menuhankan Yesus. Kami tidak menuhankan bait Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Iya, lalu apa yang kamu sujud itu? Hazo, dari Indonesia kamu sujud kemana? Ke tembok atau benda yang di Arab? Itu aja kamu jelaskan. Tidak ada yang menyembah Ka'bah. Layaknya Yesus itu menghadap sujud, menghadap batu, menghadap pohon. Yesus tidak menyembah kepada batu ataupun pohon yang ada di depannya. Yesus kan sujud. Apakah ketika Yesus itu sujud menghadap ke sebuah pohon, ya, itu berarti Yesus menyembah kepada pohon? Tidak. Itu cuman arah di dalam beribadah. Nah, sekarang yang memberhalakan Yesus itu kan kalian. Di dalam Yesaya 44 nomor 10 diterangkan, siapakah mereka yang menuangkan, ya, yang menggantikan, yang melukiskan, yang menggambarkan, ya, yang membentuk Allah, lalu dia tuangkan ke dalam patung. Siapa itu? Siapa yang membuat patungnya Allah berupa manusia? Siapa? Kalian kan? Iya, itu jelas emang Yesus nggak pernah perintahkan kita untuk menyembah benda di bumi ini. Nah, tetapi kenapa kamu itu diwajibkan menyembah Ka'bah 5 kali sehari? Itu kitab lu, perintah buat lu, bukan buat gue. Kenapa lu masih nggak mudeng? Gue bilang kiblat Arab, bukan kiblat Yahudi, titik. Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Yesus, dalam beribadah mereka sujud. Dan pada saat mereka sujud pasti menghadap ke sebuah tugu. Apa itu tugu? Batu. Apakah kemudian mereka itu menyembah batu karena mereka sujud menghadap ke sana? Tidak. Hanya mengarahkan wajah kepada Baitullah, Bait Allah. Nah, sekarang kalian memberhalakan Yesus. Ya, kalian menganggap Yesus yang adalah manusia itu Tuhan. Artinya kalian memberhalakan Yesus. Sadar nggak di situ?
Nggak peduli mereka mau sembah apa. Faktanya, Zul, apa yang kamu sujud sekarang adalah Ka'bah. Titik. Di mana dalilnya diwajibkan menyembah Ka'bah, di mana? Janganlah berdialog dengan kebencian. Kamu mewakili Kristen, sampaikan ya dengan cara-cara yang baik. Buktikan pada Kristen bahwa kamu itu adalah orang yang pantas mewakili mereka untuk berdialog. Kamu menuduh bahwa umat Islam itu diwajibkan menyembah Ka'bah. Mana dalilnya? Mana? Coba tunjukkan. Beda dengan kalian. Kalian diperintahkan menyembah Yesus yang adalah benda. Yesus itu makhluk. Siapa bilang Yesus itu bukan makhluk? Dia manusia. Jadi yang memberhalakan Yesus itu kalian. Nah, itulah kamu. Itulah kamu. Karena kamu itu memang penyembah berhala. Kamu menganggap orang yang sujud itu berarti menyembah apa yang ada di hadapannya. Kamu keliru. Nabi Daud juga sujud menghadap ke bait Allah atau Baitullah. Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah bait Allah yang kudus. Siapa itu? Daud. Siapa Daud ini? Kakeknya Tuhanmu. Jadi kakeknya Tuhanmu itu sujud menghadap ke batu. Batu itu yang disebut dengan bait Allah. Nabi Esra di dalam kitabnya Bani Israel juga sujud menghadap ke bait Allah. Bait Allah itu apa? Batu. Yehezkiel juga sujud. Yehezkiel 44 nomor 4. Dia sujud menghadap ke bait suci. Apa itu bait suci? Batu. Daniel juga sujud menghadap ke batu. Daniel 6 nomor 10. Itu juga dia menghadap ke batu. Abraham juga sujud menghadap ke batu. Kejadian 17 nomor 3. Musa juga sujud menghadap ke batu. Keluaran 34 nomor 8. Yesus sujud menghadap ke batu juga. Matius 26 nomor 37 39. Jadi semua nabi itu telah mencontohkan sujud menghadap ke batu. Tetapi bukan berarti mereka itu menyembah batu. Tidak. Lot, Ayub, kemudian Yosua, semua menghadap ke batu. Batu itulah yang mereka sebut dengan bait suci atau tugu atau Betel. Nah sekarang yang ngajarin kamu sujud menyembah ya kepada manusia, kepada patung bernama Yesus itu siapa? Kamu yang harus hati-hati. Jangan kamu sembarangan menista Tuhannya Yahudi. Akan kena azab. Ingat, Tuhan mengazab manusia penghina nama Yesus. Itu udah banyak buktinya. Muhammad Ali, John Reeves, John Kennedy, Elton John, terus si Ahmad Deedat, Sanihu Munir, ini sekarang lagi sekarat. Irena Handono juga lagi sekarat. Tetapi yang paling fatal adalah Moko Ginta. Dia tidak diberi kesempatan untuk bertobat, langsung dicabut nyawanya. Persis seperti kisah Anasias di dalam Kisah Para Rasul. Itu nggak ada istilahnya pertobatan, langsung dikirim ke neraka hidup-hidup. Titik. Iya kan, emang jelas Quranmu sendiri berkata, agamamu bukan agamaku, kiblatmu bukan kiblatku, Allahmu bukan Tuhanku. Titik. Loh, kalau yang pura-pura bego zaman sekarang. Yang perlu kamu pahami itu, ajaran para nabi di sini adalah memerintahkan sujud dalam beribadah. Dan sujudnya itu selalu menghadap ke batu. Batu itu Betel atau tugu. Musa juga sujud, Keluaran 34 nomor 8. Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah menghadap Baitullah. Jadi para nabi mencontohkan itu. Ada nggak para nabi itu mencontohkan sujud menghadap ke patungnya Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Siapa bilang Yesus itu Tuhannya Yahudi? Kamu ini terlalu banyak mimpi. Kenapa sih kamu itu nggak bisa cerdas-cerdas, Agus? Yesus itu menyembah Allah. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kristen menyembah manusia bernama Yesus. Artinya kalian memberhalakan Yesus. Yesus itu punya Tuhan sendiri. Kenapa justru kalian menyembah Yesus itu? Siapa yang ngajarin? Ajaran para nabi tidak menyuruh menyembah Ka'bah.
Lo mau cari dalam Alkitab Perjanjian Lama, nggak ada tuh perintahnya, ya, dari Yusuf sampai kepada Malaki untuk menyembah Ka'bah, bukan batu ya. Saya bilang Ka'bah di Arab. Orang jelas itu kan Matius sudah berkata bahwa anak yang kau kandung akan menjadi juru selamat manusia. Udah, ya lu nggak mau selamat, ya udah tolak aja Yesus. Bukan pikiran gua kok, bukan urusan gua. Tapi lu nanti yang akan tanggung jawab. Lu mau percaya atau enggak, urusan lu. Titik. Hai, kamu itu lucu. Siapa yang katakan Tuhan kita sama? Tuhanmu kan manusia, sementara saya Tuhanku adalah Tuhannya para nabi. Ayo, para nabi, Musa, Abraham, Daud, Salomo, semua mereka sujud dalam beribadah. Dan mereka sujud kepada siapa? Kepada Betel, menghadap ke Betel. Apa itu Betel? Bet atau Bait El, itu adalah Elohim. Berarti menghadap ke Bait Allah atau Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Kamu harus tahu, tahun 1912 kitabmu itu ribuan kata di dalamnya terdapat kata Ka'bah, sujud menghadap Ka'bah, sujud menghadap Ka'bah. Baru-baru ini baru diganti bait suci. Ngerti? Di kitabmu itu terjemahan 1912 itu kamu coba lihat, 1974 juga demikian. Masih menuliskan Ka'bah. Yesus sujud menghadap ke Ka'bah. Coba. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sujud itu memang selalu ada patokan tuguhnya. Tugu itulah yang disebut dengan Betel, Bait El, atau Bait Elohim, atau Baitullah. Ngerti? Gimana mau ngerti? Kamu penyembah pagan. Tentu kamu akan berkata begitu, kalian penista. Ya, kita punya ayatnya kok. Yohanes 10:28. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku dari tanganku. Aku memberikannya kepada Bapa, dan aku mengambilnya kembali. Itulah tugas yang aku terima dari Bapakku. Sampai sini paham, Om? Yesus tidak dibunuh, tapi dia serahkan nyawa agar dia bisa memenangkan jiwa yang di dalam neraka yang tidak percaya pada Allah, untuk menunjukkan akan datang waktunya bahwa orang dalam kubur akan mendengar suara anak manusia, dan mereka yang percaya akan diselamatkan. Itu Yohanes 6 dan Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 29. Akan datang waktunya orang dalam kubur akan mendengar suaranya, dan aku akan bangkitkan dia dan orang yang ditentukan untuk binasa sesuai kitab suci. Jadi kalau Yesus itu tidak dibunuh, berarti dia bunuh diri gitu. Bunuh diri nih ya. Yesus juru selamat manusia. Tapi ternyata dia juga diselamatkan. Hai, sadarlah. Yang mengatakan Yesus juru selamat manusia itu siapa? Yesus mana ada ucapannya begitu? Akulah juru selamat manusia. Mana ada ucapan Yesus kayak begitu? Dia hanya juru selamat bagi Bani Israel. Itu pun yang percaya kepada dirinya sebagai nabi. Lah kalian Kristen ini dari mana asalnya? Kok tiba-tiba menuhankan Yesus? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Yang mencontohkan menuhankan Yesus itu hanya iblis. Baca Markus 5 itu dalilnya. Nomor 5, nomor 2 sampai nomor 5 itu. Iblis yang mencontohkan, yang mempraktekkan menyembah kepada Yesus. Belajar lagi.